Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu AW Official. Oke Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat pembelajar, khususnya bagi yang akan melakukan seleksi akademik PPG ya. Jadi pada video yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara instalasi aplikasi seleksi akademik ya, atau SEB ya, Self Exam Browser-nya. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi Bapak Ibu bagaimana alat-alat yang harus dipersiapkan pada ujian seleksi akademik ya, pada PPG berdomisili ya. Jadi alat-alat ini saya rasa sesuatu hal yang sepele tapi harus kita persiapkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah tanggal seleksinya ya Bapak Ibu, atau schedule time-nya. Di laman PPG saya rasa Bapak Ibu sudah bisa melihat semuanya atau membaca di sana bahwa jadwal pelaksanaan, persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp. Nah, ini dilakukan H-2 ya, H-2 sebelum pelaksanaan PPG, yaitu di tanggal 9 sampai dengan 10 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi H-2 silakan Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan pengawas masing-masing melalui WA group. Nah, kemudian di tanggal 8-nya Bapak Ibu, yaitu adalah uji coba aplikasi ya. Uji coba aplikasi oleh peserta yaitu di jam 8 sampai jam 16. Nah, ini untuk aplikasi sudah saya jelaskan di video yang kemarin Bapak Ibu. Silakan untuk bisa di-download sendiri kemudian diinstal. Ya, kemudian untuk yang ketiga adalah pelaksanaan seleksi akademik, yaitu mulai tanggal 9 April Bapak Ibu. Jadi silakan untuk schedule time ataupun rundown kegiatan seleksi akademik ini silakan Bapak Ibu untuk diingat-ingat betul ya, jangan sampai terlupa ya atau sampai terlewatkan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu di sini adalah berkaitan dengan spesifikasi minimal perangkat uji ya. Jadi karena Bapak Ibu semuanya akan melakukan seleksi akademik berbasis online ya, maka sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada surat informasi PPG atau di laman PPG berkaitan dengan spesifikasi ya. Itu yang pertama adalah laptop Bapak Ibu. Laptop memiliki layar minimal 10 in ya, ini minimal sekali ya, minimal 10 in. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan Windows 7, silakan untuk segera di-upgrade ya. Itu segera di-upgrade ke Windows 10 ya, gitu. Ya, kalau tidak sempat bisa pinjam teman untuk laptopnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memiliki minimal 2 GB RAM ya. Jadi RAM-nya adalah minimal 2 GB. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage ya, atau penyimpanan ya. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan ujian yang sebenarnya, silakan untuk perangkat laptopnya dicek kembali, kemudian diuji coba
jangan sampai ada materi ataupun ada soal audio Bapak Ibu tidak bisa mendengar dengan baik dan pada akhirnya dinyatakan tidak lulus ya, atau dis ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, gitu. Kemudian memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baiknya, bisa disiapkan chargernya. Jadi silakan selain komputer ataupun laptop sudah tersedia, kemudian periksa juga instalasi untuk charger baterainya atau baterai HP-nya atau baterai laptopnya ya Bapak Ibu, dicek betul apakah berfungsi dengan baik ataupun tidak. Nah, ini ya, kemudian handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya ya. Jadi untuk ini nanti mungkin akan saya berikan tutorialnya bagaimana menginstal aplikasi Zoom dan mempraktekannya atau simulasi ujian gitu. Nah, kemudian koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 giga. Nah, ini 10 giga Bapak Ibu ya. Jadi 10 giga itu digunakan setiap harinya. Jadi jika Bapak Ibu yang memiliki koneksi WiFi ya, saya sarankan untuk tetap mempersiapkan kuota ya atau paketan agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Biasanya kalau WiFi itu kadang tiba-tiba mati listrik ataupun mungkin error, down dan seterusnya, maka Bapak dan Ibu silakan untuk dipersiapkan untuk kuota internet yang stabil. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, HP dan chargernya. HP ini ya, digunakan untuk aplikasi Zoom ya. Jadi saat mengerjakan di laptop. Nah, ini untuk simulasinya seperti ini. Jadi di sini ada laptop peserta, kemudian ini ada tempat duduk, kemudian jaraknya adalah 2 meter ya Bapak Ibu. Ini kalau setahu saya ya, mungkin tidak ada perubahan. Jadi ada laptop, kemudian ada peserta, kemudian ada HP yang digunakan untuk mengikuti Zoom ya ataupun join. Jadi sebelum dimulai Bapak Ibu dipersiapkan dulu ya seperti ini. Jadi HP-nya joinkan dulu ke Zoom ya, kemudian arahkan HP-nya ke Bapak Ibu semuanya atau ke peserta ya. Jadi HP ini tidak ditaruh di depan ya, di depan laptop itu tidak, tetapi di sampingnya ya. Karena kalau ditaruh di depan itu pengawas tidak bisa melihat ataupun tidak bisa mengetahui peserta sedang mengerjakan atau tidak ya. Atau lebih tepatnya itu pengawas tidak bisa melihat layar laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ini Bapak Ibu ya silahkan disesuaikan ya. Kalau sesuai dengan apa yang saya tahu itu adalah 2 meter. Nah, itu. Ini bisa Bapak Ibu menggunakan penyangga boleh ya. Penyangga ataupun mungkin tripod ya. Tripod itu lebih bagus Bapak Ibu. Jadi mengapa HP-nya di samping? Jadi ini biasanya adalah pengawas agar tahu bahwa aktivitas peserta itu ngapain saja ya, apakah dibantu ya ataupun tidak. Nah, ini fungsinya HP itu diletakkan di samping ya, itu. Nah, kemudian yang ke tiga, nah ini tripod ya, yang tadi saya sampaikan bahwa tripod tidak wajib sebagai penyangga HP. Jika tidak ada, bisa disandarkan di alat lainnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, misalkan tidak ada tripod,
bisa menggunakan penyangga atau yang lain ya, misalkan buku. Yang penting jangan sampai pada saat untuk menyangga itu bergetar ataupun bahkan jatuh ya, atau goyang ya. Itu silakan Bapak Ibu bisa untuk yang ketiga ini adalah silakan disesuaikan. Berikutnya adalah kuota. Nah, ini paling penting juga kuota Bapak Ibu. Kuota itu kita harus mempersiapkan minimal 10 giga ya untuk cadangan ya. 10 giga setiap harinya untuk cadangan. Nah, ini jika Bapak Ibu memiliki WiFi ya, saya sampaikan tadi untuk selalu mempersiapkan cadangan, karena WiFi kadang-kadang error, kadang-kadang down, mati listrik dan seterusnya. Jadi tetap kita mempersiapkan kuota minimal 10 giga per harinya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah ini juga sepele tetapi kadang kita lupa ya, yaitu adalah roll listrik ya ataupun terminal ya. Roll listrik ataupun terminal itu agar dekat ketika diperlukan untuk cas HP dan laptop ya. Ini mengantisipasi apabila perangkat kita baterainya lemah ataupun mungkin drop dan seterusnya, maka silakan dipersiapkan juga roll listrik ya itu. Kemudian yang keenam adalah aplikasi SEB seleksi ya, ataupun Safe Exam Browser. Silahkan bisa di-download sendiri Bapak Ibu, atau pada video saya yang kemarin sudah ada bagaimana cara downloadnya, kemudian instalasinya seperti apa. Silahkan bisa disimak sendiri ya itu Bapak Ibu. Berikutnya yang keenam, yang terakhir, catatan penting bagi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah jangan pernah berpikir untuk niat curang Bapak Ibu, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan kuat, jangan sampai tidak lolos hanya karena masalah jaringan ya. Makanya sebaiknya Bapak Ibu survei dulu lokasi terbaiknya itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan gegabah ya, tidak usah terburu-buru ya, selalu patuhi aturan yang ada dan teliti ya, karena sistem itu tidak bisa dikira-kira ya. Jadi harus teliti dan harus patuhi aturan, dan tentunya jangan gegabah. Nah, kemudian yang paling penting yang keempat adalah berdoa selalu. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan persiapan, kemudian peralatan yang harus kita siapkan untuk mengikuti seleksi akademik PPG berdomisili secara daring. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti seleksi akademik PPG tahun ini mendapatkan nilai yang maksimal dan lolos semuanya. Kita aminkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.